Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Mardia. Saya ingin mereview jurnal yang berjudul Penentuan Rute dan Pengelolaan Persediaan dalam Mempertimbangkan Jumlah Permintaan Stokastik dan Jendela Waktu. Penulis dari judul tersebut adalah Andi Muhammad Fikri Ahmad dan Irfan Rusdia Trianto. Informasi publikasi pada jurnal ini diterima pada tanggal 15 September 2025 dan disetujui pada tanggal 20 September 2025. Nah, kemudian ada abstrak. Penelitian ini mengembangkan model Mixed Integer Linear Programming atau disingkat dengan MILP untuk menentukan rute distribusi obat dan pengelolaan persediaan dengan mempertimbangkan permintaan stokastik dan jendela waktu apotek. Data sintetis yang digunakan ini untuk menguji beberapa skenario jumlah retailer dan tingkat pelayanan atau bisa disimbolkan dengan beta. Nah, hasil menunjukkan bahwa semakin besar jumlah retailer dan semakin tinggi nilai betanya, semakin tinggi pula biaya total dan waktu komputasi. Model mampu menghasilkan solusi optimal hingga 15 retailer dan menjadi dasar pengembangan optimasi distribusi obat pada penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya di latar belakang, permintaan obat di apotek bersifat tidak menentu sehingga sering menimbulkan ketidakseimbangan persediaan, baik berupa kekurangan maupun kelebihan stok. Ketidakpastian ini berdampak pada biaya penyimpanan, risiko kadaluarsa, serta tingkat pelayanan kepada konsumen. Selain itu, distribusi obat harus memperhatikan jendela waktu pelayanan di setiap apotek, sehingga proses pengiriman tidak hanya bergantung pada jumlah persediaan, tetapi juga pada keterbatasan waktu. Nah, kombinasi antara permintaan stokastik dan batasan waktu menjadikan proses penentuan rute kendaraan serta pengelolaan persediaan semakin kompleks. Banyak penelitian sebelumnya hanya menggunakan parameter deterministik sehingga kurang merepresentasikan kondisi nyata. Oleh karena itu, diperlukan model optimasi yang mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut untuk menghasilkan keputusan distribusi yang lebih efisien. Selanjutnya ada metode penelitian. Jurnal ini menggunakan Mixed Integer Linear Programming atau disingkat dengan MILP sebagai metode utama untuk memformulasikan permasalahan inventory routing problem atau disingkat dengan IRP. Dengan permintaan stokastik dan jendela waktu pelayanan, pemilihan MILP merupakan langkah yang sangat tepat karena IRP adalah permasalahan optimasi yang melibatkan dua jenis keputusan sekaligus, yaitu keputusan rute yang bersifat diskret atau biner, contohnya apakah kendaraan menuju lokasi tertentu atau tidak, dan keputusan jumlah pengiriman yang bersifat kontinu, yaitu berupa banyak barang yang harus dikirim ke setiap apotek. Kombinasi kedua jenis keputusan ini membutuhkan model matematis yang mampu mengintegrasikannya dalam satu kerangka pemrograman. Dan MILP ini adalah pendekatan yang ideal untuk tujuan tersebut. Adapun pendekatan stokastik dengan change constraint, permintaan obat yang tidak pasti dimodelkan sebagai variabel acak. Untuk menanganinya, penulis menggunakan change constraint programming, yaitu menetapkan tingkat pelayanan, mengubah batas probabilistik menjadi batas deterministik menggunakan nilai Z-score, kemudian membuat pembatas stok dapat diproses over MILP. Nah, penggunaan pendekatan ini modern dan realistis serta menjadi salah satu kekuatan utama metode di jurnal ini. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Komponen sistem yang dibahas dibuat dalam bentuk grafik, di mana grafiknya itu berupa G, yaitu himpunannya adalah V dan A, di mana V-nya itu adalah vertex dan A-nya itu adalah arch. Vertex dituliskan sebagai node
yaitu 0, C1, C2, C3 hingga N, di mana himpunan 0 itu adalah gudang distributor dan C1, C2 hingga N itu adalah apotik yang dilayani. Arch ini adalah biaya rute kendaraan yang semua dimulai dan berakhir di gudang setelah mengunjungi apotik. Tingkat persediaan pada penelitian ini diukur dari tingkat pelayanan atau service level yang disimbolkan dengan beta, di mana semakin tinggi tingkat pelayanan tersebut, maka semakin tinggi dan semakin banyak kemungkinan apotik yang dilayani. Nilai beta tersebut kemudian dikonversi menjadi nilai Z atau yang disebut dengan Z-score agar dapat dihitung. Nah, di dalam jurnal tersebut terdapat gambar ini. Nah, gambar ini itu menunjukkan struktur jaringan distribusi yang dimodelkan dalam penelitian. Titik nol itu mempresentasikan depot atau gudang pusat, yaitu lokasi awal dan akhir perjalanan kendaraan. Nah, kemudian titik 1, 2, 3 hingga N itu adalah retailer atau apotik yang harus dilayani. Garis penghubung antara titik menunjukkan rute yang dapat dilalui kendaraan untuk melakukan pengiriman. Setiap retailer memiliki permintaan stokastik serta jendela waktu pelayanan yang berbeda, sehingga kendaraan harus menentukan urutan kunjungan yang optimal. Sistem ini menjadi dasar dalam perumusan model MILP untuk menentukan rute dan jumlah pengiriman yang lebih efisien. Hasil pengolahan data baik untuk menghitung nilai fungsi objektif dan waktu komputasi dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, pada grafik perubahan nilai fungsi objektif untuk setiap skenario, setiap pertambahan jumlah retailer atau apotik menunjukkan peningkatan nilai fungsi objektif. Semakin banyak jumlah retailer atau apotik yang diolah, maka nilai fungsi objektif juga pasti akan semakin meningkat. Dapat dibandingkan juga untuk setiap retailer yang sama tapi dengan nilai beta yang berbeda. Semakin tinggi nilai beta dari retailer tersebut, maka semakin tinggi juga nilai fungsi objektif dari retailer atau apotek tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai beta yang digunakan, maka semakin tinggi pula nilai fungsi objektif yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya yaitu hasil akhir. Dari grafik perubahan waktu komputasi terlihat bahwa pada skenario dengan nilai beta antara 0,5 hingga 0,7, penambahan jumlah apotik menyebabkan peningkatan waktu komputasi yang diperlukan untuk mencapai solusi optimal. Namun, pola ini tidak sepenuhnya konsisten pada nilai beta yang lebih tinggi. Pada skenario beta itu 0,8 dan betanya 0,9, muncul beberapa anomali, yaitu adanya titik-titik tertentu seperti jumlah apotik 11, 14, dan 15 pada beta 0,8 serta jumlah apotik 6 pada beta 0,9 yang menunjukkan waktu komputasi lebih rendah dibandingkan titik sebelumnya. Meskipun seharusnya meningkat, ketidakteraturan ini dapat muncul akibat karakteristik solver optimasi yang digunakan, khususnya mekanisme algoritma branch and bound yang tidak selalu menghasilkan pola waktu komputasi yang bersifat meningkat secara linear. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, pemodelan matematis yang kuat dan lengkap. Jurnal ini memiliki formulasi MILP yang sangat rinci, mulai dari indeks, parameter, variabel, fungsi objektif, hingga seluruh pembatas. Hal ini menunjukkan ketelitian penulis dan menjadikan model dapat direplikasi oleh peneliti lain. Yang kedua, mengintegrasikan rute dan persediaan dalam satu model, menggabungkan routing dan inventory dalam satu kerangka optimasi merupakan pendekatan yang modern dan lebih realistis dibandingkan model tradisional yang memisahkannya. Yang ketiga, mempertimbangkan permintaan stokastik dan jendela waktu. Penelitian tidak hanya melihat
permintaan deterministik, tetapi mempertimbangkan ketidakpastian melalui change constraint. Ini membuat model lebih sesuai dengan kondisi nyata distribusi obat. Adapun kelemahan dari jurnal ini sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan data sintetis. Seluruh data dibangkitkan secara acak, sehingga hasil belum mencerminkan kondisi distribusi yang nyata. Hal ini mengurangi validitas eksternal penelitian. Nah, yang kedua, keterbatasan solver MILP pada skala yang besar. Model tidak mampu menyelesaikan beberapa skenario dengan jumlah retailer tinggi. Ini menunjukkan keterbatasan metode eksak yang digunakan, terutama untuk IRP yang bersifat NP-hard. Nah, yang ketiga, yaitu tidak ada perbandingan dengan metode lain. Penelitian tidak melakukan benchmark dengan algoritma atau model alternatif, sehingga tidak diketahui apakah model yang dikembangkan lebih unggul dibandingkan dengan metode lain. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kehilafan atas apa yang saya telah sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.